mendatangkan keberanian, mendatangkan terobosan. Dan mengapa takut? Boleh? Keberanian itu mendatangkan terobosan. Keberanian mendatangkan apa? Terobosan. Mengapa? Bilang kanan kirimu, jangan pernah takut untuk bergerak. Bilang kanan kirimu, penakut akan gagal. Ya, nanti saya uraikan. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat apa? Membunuh tubuh. Sekarang hidupmu ditentukan oleh siapa, saudaraku? Banyak orang hidup takut karena apa? Masa lalu. Benar nggak? Masa lalunya menghantui. Berulang-ulang saya sampaikan di mimbar ini. Semua orang boleh tahu keburukan kita. Semua orang boleh tahu kejelekan kita. Semua orang boleh tahu masa lalu kita. Tapi satupun orang tidak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita hanya Yesus Kristus Allah yang Tuhan. Amin. Ya, makanya tidak usah bangga-banggakan masa lalu. Tapi sebaliknya jangan terintimidasi dengan apa? Masa lalu. Yang kedua, banyak orang takut dengan apa? Dengan pimpinan pekerjaannya. Betul. Banyak orang yang berikutnya hidupnya apa? Ingin menyenangkan orang lain padahal bertentangan dengan hatinya aja. Saudara. Kalau hatimu tertekan hanya ingin menyenangkan orang lain, maka akan gagal dalam hidup. Ada orang yang takut, saudaraku apa? Ibadah. Disuruh berdoa, jangan saya. Nah, coba tolong kanan kirinya. Kayaknya lu gitu. Ya kan? Betul? Suruh berdoa sampai ke gereja, oh Tuhan tolong. Alkitab bilang begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Terima kasih buat doa Bapak Ibu. Saya tanggal 25 November kemarin udah menginjakkan kaki ke tanah air. Saya tanggal 15 November tinggalkan Indonesia menuju ke Kairo dan menuju ke Israel. Takut, daging takut. Serius. Saya lihat betul mobil depan di atas kepala saya. Saya lihat bagaimana Iron Throne itu bekerja. Daging takut. Sampai waktu di imigrasi Israel, pertanyaannya sangat serius. Do you know the last situation about Israel? Saya bilang, yes I know. Why you come to Israel? Saya bilang, negaramu kasih visa saya. Dan aku datang. Dia bisa ngomong ya. Masalahnya saya bawa 2 struk. Baik saudara. Doa amin. Saya sudah berdoa buat saya. Terima kasih. Tetapi bukan berarti menantang maut. Ketakutan ada kalanya punya alasan. Tetapi ketakutan yang melebihi iman itu bukan datang dari Tuhan. Amin. Selanjutnya. Tetapi yang tidak, membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa kepada apa? Membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Loh, beberapa bulan yang lalu kita ibadah dan gempa ya semua takut. Ya kan? Sampai tidak konsentrasi. Oh gempa. Sementara Tuhan yang undang saudara setiap saat, saudara tidak ada. Betul? Saudara kira nafasmu bukan otomatis dari selang muncul ke hidungmu, enggak? Ada tangan yang perkasa tidak kelihatan menolong kita. Kenapa enggak ini kita takuti? Coba kalau hidup kita dipencet sama Tuhan 15 menit saja. Saya pikir ceritanya berbeda loh. Yang mengerti katakan amin. Oh iya. Banyak orang takut memaafkan orang lain. Kenapa? Karena menganggap timingnya gak tepat. Nanti tunggu. Saudara kok yakin waktu yang akan datang masih tiba? Alkitab berkata, sementara hidupmu sama seperti itu. Yang setuju katakan amin. Quick. Kenyataan yang terjadi, banyak orang tidak pernah mengalami apa? Terobosan dalam hidupnya. Karena apa? Karena takut. Takut melangkah. Takut untuk apa? Loh, coba saudara lihat di Roma 8, dia bilang begini. Banyak orang Kristen hari-hari ini takut hidup.
Saudara mungkin statement saya, saudara anggap aneh. Saudara jangan salah. Di Jakarta, DKI Jakarta, angka bunuh diri 30% adalah orang Kristen. Di mana imannya? Di mana imannya? Apa dia tidak pernah ke gereja? Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Banyak orang tidak pernah mengalami terobosan dalam hidupnya karena apa? Takut. Yang paling konyol kalau takut setan. Betul. Kalau Anda orang berdoa, klejet-klejet, muntah-muntah, marah-marah, itu setan training. Iya, saudara nggak perlu takut. Saudara punya kuasa. Amin. Gak usah panggil Pak Domingus, gak usah panggil Robi Soyangan, apalagi Pak Diki. Gak usah. Saudara punya kuasa. Dalam nama Yesus, keluar kau. Haleluya. Amin. Kalau udah keluar, nah itu saya yang keluar. Ya, kalau iblis yang bergantungan, yang ininya lubang di film-film itu, menurut saya itu iblis training. Ya, iblis belajar. Yang kerjanya nakut-nakutin saja. Tapi kalau iblis sudah masuk di otak saudara, yang membuat kita malas, nggak mau nyembah Tuhan, be careful, itu iblis yang jahat. Kenapa? Karena dalam kemalasan dia menguasai kita dan kemudian Tuhan tidak nampak atas kita. Mana aminnya? Haleluya. Ya. Kalau kita nggak mau lagi menghidupi firman Tuhan, sementara kita melayani Tuhan, be careful, iblis sudah mulai merajalela. Betul. Apalagi kalau di mimbar bilang kudus tapi hidupnya jahat. Itu iblis mulai jahat. Ya setuju katakan. Saudara baik-baik. Kayaknya takut-takut. Saya tidak nakut-nakutin loh. Ini memang. Yang kedua, takut adalah sebuah perasaan yang apa? Belum tentu terjadi. Penelitian Bapak Ibu, rasa khawatir, rasa takut yang tidak beralasan 97% tidak terjadi. Tetapi kita sudah takut. Karena kita takut belum terjadi, kita sudah bonyok di situ. Sepakat dengan saya? Amin. Ya, karena takut adalah sebuah hanya perasaan. Apa kata orang? Oh dia ngomong berdua, jangan-jangan ngomongin saya. Ya, namun asumsi membuat ketakutan seolah-olah terjadi nyata dalam. Bilang kanan kirimu, jangan suka berasumsi. Saya berdoa jemaat Eyong, baik yang di rumah maupun yang di gereja, tidak ada yang suka berasumsi. Assumption, a mother of confusion. Asumsi itulah ibu dari segala kebingungan. Menduga-duga, mereka-rekakan. Loh enggak, Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku yang memegang engkau. Kenapa kita berasumsi yang buruk? Berapa banyak orang kerja dari rumah? Tadi saya tanya sama Yosua, kalau ke kantor naik apa? Naik kereta cepat, bagus. Berapa banyak saudaraku kita naik kereta, naik angkot, bukan kita tidak kenal sama masinisnya. Kita nggak kenal sama sopir angkot T11-nya. Tapi kita percaya nyampe ke tujuan, betul? Coba kalau saudara sudah asumsi, jangan-jangan nanti di depan ditabrak kambing. Jangan-jangan nanti di Gandaria banyak pecah. Nyampe sampai kantor. Bilang kanan kiri, jangan suka berasumsi. Ya, tapi kenyataannya banyak orang Kristen apa? Berasumsi. Sampai Tuhan dikorbankan. Ini bahaya, Bapak. Saya lanjutkan. Seorang yang membiarkan ketakutan menguasai hidupnya menjadi apa? Terpenjara, bahkan membunuh potensi peluang yang Tuhan berikan atas kita. Saudara punya talenta. Saya berdoa saudaraku di sini nggak ada yang nggak punya talenta. Amin. Bilang kanan kirimu, saya punya talenta. Paling tidak talenta memperhatikan orang lain,
Ditambah sedikit, kadang-kadang ngomongin orang lain kan begitu. Itu talenta apa? Kecelakaan gitu. Ya, Anda melayani itu talenta. Ingat loh, Tuhan bilang, kalau satu talenta kau sembunyikan, jahat saudara dimana. Oh, gak enak kan? Dan itu dilepaskan ke api dengan ratapan dan kertaka. Anda punya talenta, ayo kembangkan talenta. Terus, boleh klik berikutnya. Nah, saya kasih clue bagaimana mengalahkan apa? Ketakutan. Tapi di clue ini nggak ada tulisannya caranya mengalahkan takut kepada istri, nggak ada di sini. Nggak ada rangkuman di sini, nggak ada. Jadi saudara jangan tanya, yang itu bagaimana Pak? Karena kemarin di Israel setelah aku ada bapak ibu cerita sama saya, Pak, saya lebih suka berantem sama orang daripada berantem sama istri. Waduh, ngeri sekali kesaksiannya itu. Yang pertama, renungkan firman Tuhan. Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat. Pak, Bu, orang seberang Bapak Ibu naik angkot saja berdoa. Dikasih sesuatu saja mengucapkan syukur. Betul nggak? Ada petir saja disebut loh nama Tuhan. Lah kita ini yang punya Allah yang hidup, kenapa kita pasif? Betul? Ada petir, waduh paket aku. Bukannya ucapan syukur yang benar. Betul? Haleluya. Makan enak ya piringnya dibuang itu aja. Kadang-kadang berupa terima kasih Tuhan buat jengkol 1 kilo hari ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Koma, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi firman itu yang dikatakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita itu nyata. Bu, Pak, saudara bangun pagi, ada 2 pilihan. Saudara mau mengucap syukur atau menggerutu. Itu pilihan. Dan pendeta manapun tidak bisa paksa. Tapi kalau engkau memilih mencari Tuhan, saya percaya ketakutanmu ditanggung oleh Tuhan. Ada yang amin ini. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan dulu ya. Karena di Yosua mengatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di mau bohong pasti hati-hati, mau nyasar kanan kiri pasti hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan Pak udah saya sebentar, berhasil itu banyak. Berhasil itu banyak. Bung Domingus kerja berhasil, itu bisa terjadi. Semua kita bekerja berhasil bisa terjadi. Tapi kalau beruntung, itu hanya campur tangan Tuhan. Amin. Makanya hidup Kristen tidak boleh untung-untungan. Anggap tak? Jadi kalau saudara berhasil, itu bisa dengan kerja keras, bisa dengan kerja tekun. Tetapi untuk beruntung, itu perlu campur tangan Tuhan. Berita surganya apa? Tangan Tuhan tidak pernah dilepaskan atas saudara. Amin. Tapi kalau berkata Tuhan, jangan lagi pegang tanganku, saudara pasti. Haleluya. Yang kedua, tinggal dalam Yesus. Yohanes 10:29 berkata demikian, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari pemberian Tuhan, saudara. Makanya salah satu tema yang saya angkat dalam Natal ini adalah giver of all. Tuhan telah berikan segala-galanya. Kemarin Pak Niko khotbah Natal di SICC. Tapi yang dikupas bukan lagi tentang bayi yang lahir di Bethlehem, bukan lagi kelemahan orang, enggak, tetapi siapa gembala, siapa itu adalah orang-orang Majus. Itu berbicara apa? Karakter kita yang harus mulai dibentuk oleh firman Tuhan. Amin.
Sebab karaktermu itu adalah menunjukkan siapa itu. Saudara gini kasih itu, Alkitab berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapa. Gak ada yang lebih hebat, saudaraku, di bawah kolong langit dan bumi ini kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan apa? Pak, Bu, berita baiknya apa? Saudara hari-hari ini di tangan Tuhan. Saudara hari-hari dalam apa? Recovering daripada Yesus. Alasan apa kita menjauh daripada Tuhan? Sebab tidak ada satupun yang merebut dari tangan. Pak, Bu, saya melenceng sedikit ya, saya kasih tahu ya. Semua orang yang akan mati mesti takut. Betul? Pasti. Dan ingat, dalam menjelang ajal kematian itu ada dua oknum yang satu ada malaikat jahat, satu ada malaikat Tuhan. Betul? Pertanyaannya adalah bukan berapa lama kamu melayani, pertanyaannya adalah siapa yang jemput kita, itu menentukan hidup kekal kita. Tetapi Alkitab berkata apa? Kalau kita tinggal di dalam Bapa, tidak ada kuasa lain yang bisa menolong. Kalau tujuan kita hidup kekal bersama dengan Tuhan, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh? Betul nggak? Kalau tujuan kita hidup kekal bersama dengan Tuhan, alasan apa kita meragukan Tuhan? Dan orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah direbut oleh kuasa apapun juga. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Ayat 20, ayat 30 berkata apa? Aku dan Bapa adalah. Ada loh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang Kristen. Masa sih Yesus Tuhan? Waduh, ini kan pengajaran Trinitas yang tidak beres. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu semuanya tidak pernah meragukan Yesus. Sebab Dia yang berfirman adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia yang berfirman adalah Allah yang tepat waktu. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Boleh berikutnya? Yang ketiga, setelah dikasih Tuhan, roh di dalammu itu besar. Saya bacakan ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada, terus baca selanjutnya. Ayat ini sudah ngerti gak? Siapa yang dimaksud? Ayat ini siapa yang dimaksud? Elia. Zaman Nabi Elia, ada raja yang namanya Ahab, istrinya namanya Isabel. Betul? Di zaman itu Ahab apa? Mengajak bangsa Israel untuk apa? Selingkuh, menyembah Baal. Dan semua nabi-nabi dibantai oleh Isabel. Yang ada tinggal Elia seorang diri. Kalau sudah pergi ke namanya Stella Maris, kalau ini kasih Tuhan. Stella Maris itu ada di dekatnya tepi Haifa, di daerah utara Israel. Goanya Elia itu kecil. Bayangin, hamba Tuhan yang sudah mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, harus ketakutan di gua itu. Tetapi akhirnya Tuhan kirimkan makanan kan dari surga. Elia, bangun, perjalananmu masih panjang. Bilang kanan kirimu, perjalananmu masih panjang. Bilang kanan kirimu, bangun, raih kemenangan. Amin. Pak, Bu, saya yakinkan saudara, hidupmu tidak berakhir besok. Hidupmu masih panjang. Anak-anakmu masih perlu saudara. Saudara meski kuat di dalam Tuhan, orang yang kuat akan meraih kemenangannya. Yang setuju tentang panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Makanya gini loh Bapak Ibu, kalau kita lemah, anak kita juga melihat kita lemah. Amin. Kalau kita melayani itu nggak suka cita, jemaat pun nggak suka cita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang lain pun nggak sungguh-sungguh. Jangan pernah menuntut orang berubah kalau kita nggak berubah.
Haleluya. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Elia diyakinkan oleh Tuhan apa? Roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Roh dunia ini kayak gimana saudara? Itu loh yang suka nakut-nakutin. Itu loh yang suka membuat khawatir. Itu loh yang mengintimidasi kita. Oh jangan-jangan ke sana sakit, oh jangan. Itu iblis datang hanya membunuh, mendakwa dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita boleh hidup. Dan hidup kita hidup yang berkelimpahan. Tepuk tangan bagi adik-adik. Bilang kanan kirimu, aku gak takut lagi sama kuasa yang bukan daripada Tuhan. Biarkan hidup. Oh jangan bilang begini, aku gak takut lagi sama kamu. Jangan. Itu salah. Kita nggak takut lagi sama roh apapun di dunia. Kenapa? Roh kita lebih besar dari apapun juga. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Menurut agenda tanggal 15 Desember ini, sinema ini buka. Puji Tuhan, lobinya di situ. Jadi sekarang gereja bersaing, orang Kristen masuk gereja atau orang Kristen pindah alamat. Haleluya. Nanti saya lihat kalau filmnya hantu-hantu ada yang nonton. Yang model begini jadi proyek pelayanan. Haleluya. Lupa boleh nonton film enggak? Ya boleh, tapi harus pelayanan dulu. Dan tidak nunggu dibayarin juga. Jadi saya mau katakan roh saudara lebih besar dari roh apapun juga. Amin. Terus 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Ketakutan bukan daripada Tuhan. Nah, ini dijelaskan jelas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Bukan roh ketakutan. Berapa banyak orang tidak berkembang, saudara? Kenapa? Takut masa depannya. Betul nggak? Berapa banyak orang memikirkan 15 tahun, 20 tahun mendatang? Ya enggak? Anaknya masih kecil, aduh nanti jodohnya siapa ya? Aduh. Repot yang begini. Betul? 15 tahun mendatang sudah dipikirkan. Saya mau katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Amin? Hari esok ada kesusahannya sendiri. Betul? Kalau sudah makan nasi padang, kenyangnya hari ini, nggak besok. Tapi ada juga ya orang nasi padang hari ini, kenyangnya besok, itu repot juga. Tapi ngomong-ngomong puasa ya, jangan makan nasi padang ya. Nanti saya bilang sama Farida, kopi tutup. Nanti setelah kedua baru ngopi. Oke? Ih yang pengopi ini kayak mukanya gak enak. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan. Melainkan roh yang membagikan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Pak, Bu, lihat hamba-hamba Tuhan terutama berdoa. Orang yang dipenuhi roh hidupnya tertib. Orang yang dikuasai roh hidupnya tidak mungkin ngawur. Nggak mungkin dikit-dikit dapat nubuatan tapi hidupnya ngawur. Nggak ada cerita, nggak ada. Orang yang diberi roh hidupnya harus semangat dan punya kekuatan dari dalam, bukan karena kekuatannya, tapi Tuhan yang menolong dia. Amin. Ya. Yang jadi masalah saudaraku, kasih hari-hari ini mudah. Kasih yang bahan bakunya Kristen menjadi sulit didapatkan. Sekali lagi, kalau engkau kuat oleh karena pertolongan Tuhan, kasihmu pasti meluap, kekuatanmu pasti luar biasa, semangatmu pasti bergairah, dan engkau semangat meraih masa depanmu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang berikutnya saudara, Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudaraku, saudara jangan kira ini kadang-kadang pengertian yang salah. Ini saya kasih pengertian baru nih. Yerusalem, ini jangan berpikir bahwa Yerusalem itu hanya rumah tangga. Betul, saya koreksi. Saya kemarin bertemu dengan seorang rabi mengenai saya belajar. Yerusalem itu adalah sebuah provinsi.
Artinya kalau berbicara Yerusalem bukan berbicara yang keluarga, tetapi hidup kita memberikan impact yang positif atas lingkungan kita. Amin. Ya, keselamatan yang saudara punya, keselamatan yang saudara terima, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi keselamatan yang kita punya harus diberitakan kepada orang lain. Amin. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Yudea itu apa? Provinsi. Dari Elat menuju Yerusalem itu provinsi 300 kilo. Nah, Depok berapa radiusnya? Makanya sering saya berdoa, ayo radius 10 km dari tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu cuma 300. Ini cuma 10 kilo. Dan di sana 300 kilo. Jadi bukan berarti, Pak, rumah tangga saya dulu diberkati, saya belum melayani. Oh, enggak akan diberkati. Konsepnya salah. Melayani berkat baru dilimpahkan. Yang mau dikatakan amin. Oh iya. Kalau saudara bingung, amin. Coba buka deh, tidak ada di sini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 1. Raja-Raja 17 ayat 1. Nanti balik ke sini tolong. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang apa? Dasar pemulihan. Elia tidak merasa dirinya hebat ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi dia berkata apa? Tetap melayani bukan berarti diberkati dulu melayani. Enggak. Melayani dulu baru berkat akan dalam saudara. Ingat, buka sekali lagi Matius 6:33. Matius 6:33. Matius pasal 6 ayat 33. Biar kita jelas terindikasi itu. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Tetapi carilah dahulu dan terus apa yang saudara minta di dunia ini Tuhan punya. Apa yang saudara inginkan Tuhan ada. Apa yang saudara rindukan Tuhan punya. Segala atau semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan. Salah satu arti kerajaan Allah yang kita cari adalah melayani. Memang melayani pertama dimulai dari rumah. Tetapi bukan berarti kalau saudara belum pulih dan belum melayani. No. Setelah ambil pelayanan, Tuhan akan tambah-tambahkan segala sesuatu buat saudara. Dan ingat, melayani itu bukan beban. Melayani bukan keterpaksaan. Tapi melayani adalah kehormatan. Karena yang kita layani bukan hamba Tuhan. Yang kita layani bukan raja di atas segala. Tepuk tangan bagi Allah. Oke, sekarang yang terakhir. Setidaknya ada 365 kali Tuhan berkata, jangan. 1 tahun berapa kali saudara? Berapa hari? 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan ingatkan kita, jangan. Artinya Tuhan tahu kekuatan saudara tidak seberapa. Tapi Tuhan apa? Jangan. Dalam ketakutan, dan ketakutan salah satu penghambat kuasa Tuhan untuk mengalirkan hidup kita. Pak, jangan dulu saya melayani, Pak, saya nggak benar. Justru Tuhan mencari orang yang tidak benar supaya dibenarkan. Hanya orang yang sakit yang perlu tabib. Hanya orang yang hilang yang dicari oleh Tuhan. Tapi yang dicari obat-obatan. Betul? Ada aja alasan. Kenapa ada ke gereja? Kenapa ada ibadah? Ada tamu. Ajak tamu ke gereja. Betul? Oh iya. Itu cara-cara saudaraku. Kalau iblis tidak bisa membuat saudara berdosa secara frontal, iblis akan menguasai hidup saudara. Berupa apa? Kekhawatiran, kegalauan, maaf, kemalasan. Klik coba terakhir. Masih ada? Ayo kita deklarasikan. Saya udah bangun berdiri. Dengan iman ya, kita suarakan dengan jelas ya. 3, 2, ya. Mulai hari ini saya tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepalsuan iman. Tetapi saya mau hidup
dalam Tuhan dan kekuatannya yang membebaskan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.